Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ada penugasan presentasi ujian akhir semester yaitu pada mata kuliah metodologi penelitian mengenai review jurnal. Saya mengambil paper dengan tema sistem perhitungan kendaraan menggunakan algoritma YOLO versi 5 dan Deep Short. Ya, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Amal Subakti dengan nomor NIM STI 2022 02787. Di sini dalam pengerjaan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian semester 6 Prodi Teknik Informatika. Yang pertama dari pemaparan kali ini adalah mengenai identitas jurnal. Judul yang saya ambil, sistem perhitungan kendaraan menggunakan algoritma Yola versi 5 dan Deep Short. Nama penulis Putri Anggia Sahyani, Mardiana, Puput Budi Bintoro, Meizano, Arti Muhammad. Nama jurnal jurnal tersebut diambil dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi dengan rincian jurnal sebagai berikut dan link download sebagai berikut. Yang pertama dari latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah peningkatan kendaraan bermotor berdampak langsung pada kenaikan emisi karbon, terutama di kota-kota besar seperti Bandar Lampung. Meski kendaraan listrik mulai diperkenalkan, jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan kendaraan diesel. Nah, jadi hal yang melatar belakangi awal dari penelitian ini adalah karena peningkatan emisi karbon di Kota Lampung ya, karena banyaknya kendaraan di situ, meskipun kendaraan-kendaraan listrik itu sudah mulai dikenalkan, tapi kendaraan semacam yang memakai BBM masih masih banyak. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan otomatis untuk menghitung jumlah kendaraan secara real time sebagai bagian dari program transportasi hijau oleh Green Matrix Universitas Lampung. Nah, jadi yang membuat penelitian ini adalah dari Green Matrix Universitas Lampung. Selanjutnya adalah rumusan masalah bagaimana membangun sistem perhitungan kendaraan secara otomatis menggunakan algoritma YOLO versi 5 dan Deep Short untuk mendukung program transportasi hijau dan pemantauan emisi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem objek tracking yang mampu mengidentifikasi dan menghitung tiga jenis kendaraan sekaligus, yaitu motor, mobil, dan bis, secara otomatis untuk membantu pemantauan emisi kendaraan di lingkungan kampus. Nah, yang ditujukan adalah membuat sebuah sistem objek tracking, yaitu computer vision yang mampu mengidentifikasi atau melihat langsung kendaraan yang lewat pada jalan lalu lintas, baik motor, mobil maupun bis secara otomatis. Dari manfaat penelitian yang didapat pada penelitian ini ada beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama itu menyediakan data akurat mengenai jumlah kendaraan sebagai bahan evaluasi kebijakan transportasi kampus. Yang kedua adalah mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui pemantauan berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga adalah menjadi fondasi pengembangan sistem yang dapat menghitung emisi secara otomatis di masa depan. Itu beberapa manfaat penelitian yang ada pada jurnal ini. Selanjutnya adalah batasan penelitiannya. Batasan penelitian yang pertama adalah pada penelitian ini hanya mendeteksi dan menghitung kendaraan roda 2 dan roda 4 serta bis saja tiga jenis kendaraan tersebut pada sistemnya. Tidak lebih dari itu. Kemudian penelitian terbatas pada area Jalan Kamus Universitas Lampung. Jadi perlu diperluas lagi untuk areanya. Jadi itu masih di lingkup area kampus saja dan yang kemudian tidak membedakan antara kendaraan berdasarkan bahan bakar. Nah, ini belum bisa dibedakan kendaraan yang menggunakan listrik ataupun menggunakan BBM atau bensin. Dan
Batasan yang terakhir adalah datasetnya terbatas dan tidak seimbang antar kelas kendaraan. Lalu pada metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode pengembangan sistem menggunakan kerangka kerja Scrum. Terdiri dari tiga fase. Yang pertama fase pre-game, yaitu fase di mana identifikasi masalah, user story, dan produk backlog dibuat. Kemudian fase game, di mana pengembangan sistem dan pengujian dilakukan. Lalu post game, fase post game ini adalah evaluasi dan dokumentasi hasil yang sudah didapat. Yang selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya adalah sistem pelacakan kendaraan berbasis computer vision. Nah, objeknya yaitu kendaraan itu sendiri, tiga jenis kendaraan tadi, yaitu motor, mobil, dan bis, yang melewati jalan masuk kampus Universitas Lampung. Dari serangkaian hasil yang sudah, serangkaian proses yang sudah dibuat, kita mendapatkan hasil penelitian, yaitu sistem yang mampu menghitung kendaraan dengan rata-rata akurasi sebagai berikut. Satu, dengan precision 99%, recall 97%, F1 score 97,2%, dan akurasinya 96,8%, lalu ketepatan perhitungan sistem secara keseluruhan itu 97,65%. Dan dari objek tracking yang dijalankan itu datanya ditampilkan dalam web dashboard berbasis Django, berhasil menampilkan laporan perhitungan kendaraan secara real time. Nah, dari penelitian ini itu ada kelebihan-kelebihannya, yaitu yang pertama menggunakan kombinasi algoritma mutakhir, yaitu gabungan antara YOLO versi 5 dan Deep Short. Dua, sistem diuji secara real time dan terbukti efektif dengan hasil sangat akurat. Karena sistem ini diuji secara langsung pada lapangan dan terbukti hasilnya cukup akurat, efektif digunakan untuk memantau data-data tadi. Kemudian kelebihan menyediakan data historis kendaraan dalam bentuk tampilan PDF. Lalu menggunakan pendekatan metodologi pengembangan agil atau Scrum yang terstruktur. Selanjutnya adalah pada kekurangan penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa kekurangan, di antaranya adalah data saya tidak seimbang, khususnya jumlah gambar kendaraan bis sangat kecil ya dibandingkan pada dataset lainnya, yaitu yang pertama tadi motor dan mobil. Kemudian tidak membedakan jenis bahan bakar kendaraan listrik dan non listrik atau yang menggunakan BBM. Untuk akurasi sistem dapat terganggu pada kondisi occlusion dan pertukaran ID. Ini yang menjadi beberapa kendala dalam gangguan operasi sistemnya. Lalu pada pengujian hanya dilakukan dalam cakupan waktu terbatas, yaitu 5 hari kerja saja. Ini mungkin slide yang terakhir, yaitu mengenai diskusi dan rekomendasi. Untuk rekomendasi pada penelitian ini, yaitu dianjurkan penambahan dataset, terutama untuk kendaraan yang lebih jarang seperti bis, agar sistem lebih seimbang dan generalisable. Kemudian integrasi klasifikasi bahan bakar kendaraan listrik versus diesel dengan fitur visual tambahan atau sensor pendukung. Lalu perluasan area pengujian itu perlu diperluas lagi di luar kampus untuk menguji skalabilitas sistem. Kemudian pengembangan dari fitur estimasi emisi karbon secara langsung, misalnya berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan dan lama waktu dalam frame. Mungkin dari saya itu saja, singkat saja untuk pemaparan presentasi kali ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.